Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mari berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda-pemudi peserta bahasa Arab Al-Quran, ya. Kita sekarang sudah masuk pelajaran yang ke-17, ya. Yang ke-17 ini berkebetulan yang nomor 16-nya digabung sama 17. Kemarin sebelumnya kita belajar bahwa kata kerja fiil itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Ya seperti yang kita lihat kutiba alaikumusiyam. Kan ada ya? Kan ada tuh ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Oh, rupanya kutiba ini dipasifkan dia itu. Namanya dilazimkan, dimajuhulkan. Kalau aktifnya adalah kataba. Ya, kan itu bedanya. Kataba. Nah, sekarang ada yang kita ingat lagi. Nah, ini kata kerja, jadi mengulangi ya supaya agak sedikit supaya lebih terang ya. Kata kerja penimbang namanya. Kata kerja penimbang ini kalau dalam bahasa Arab kajiannya itu fa'ala ini. Nah, ini yang sebelah ini. Ini penimbang. Kalau bahasa Arabnya namanya wazinun. Wazan namanya. Wazin kan isim fa'il kok. Penimbang. Kalau yang isim maf'ulnya mauzun. Mauzun yang ditimbang. Nah, jadi kata kerja penimbang itu untuk fi'il madi yang 3 huruf dan yang mendapat tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Nah, jadi ini penting kita sampai sini dulu paham ya. Sebelum ya karena ini layarnya diperkecil tambah sulit ya. Ini keistimewaan belajar di daring-daring ini. Kata kerja penimbang. Jadi ada kata kerja penimbang ini fa'ala. Kalau makanya dalam bahasa Arab ini namanya fa ini fa fi'il. Kalau ain ini ain fi'il. Kalau lam ini lam fi'il, itu penimbang ini untuk wazannya. Nah, jadi kata kerja penimbang untuk fi'il madi yang 3 huruf dan untuk fi'il madi tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Ini dia ya. Naik ke atas gitu. Nih. Jadi wazin atau penimbangnya ini misalnya fa'ala. Fa'ala ini penimbang, maksudnya ditimbanglah dengan misalnya dicocokkan ghafara, kan sama-sama 3. Jadi ini fa ini namanya fa fi'il, kalau ain ini namanya ain fi'il, lam ini lam fi'il. Jadi kalau dibawa ke ghafara begitu juga, ghain adalah fa fi'il, fa adalah ain fi'il, ra adalah lam fi'il. Ditimbang ke sini. Paham tuh? Mafhum. Jadi ini namanya ghain ini adalah fa fi'ilnya. Fa ini namanya ain fi'ilnya, dibawa ke sini. Yang ra ini namanya lam fi'ilnya. Gitu ya. Jadi fa'ala. Kalau fa'ala ini kan berarti 3 huruf. Kalau belajar sulasi mujarrad. Berarti mujarrad itu sepi semata-mata 3 huruf, tidak ada tambah. Jadi fi'il itu ada 2 sebenarnya. Ada
sulasi mujarrad. Mujarrad itu artinya hanya ya tambah tidak ditambah. Jadi sulasi 3, salasa, mujarrad ya semata-mata 3 aslinya. Nah, kemudian ada rubai. Rubai itu 4. Rubai itu pun ada mujarrad. Nah, itu kajiannya di saraf tuh. Ya ilmu saraf namanya. Kalau mengenai baris-baris ini fa'il, ini jadi fa'il, ini jadi maf'ul, ini menjadi mudhaf, mudhaf ilaih, ini itu kajiannya di nahwu. Itu maka nahwu juga kalau orang belajar nahwu saraf itu ada kadang-kadang disebut qawaid gitu. Itu makanya keluar ganti sianyang atau ganti permainan sama orang-orang. Al ulama la ya'lamul qawaida kal baiti alal bancah. Sebenarnya nggak ada bahasa Arab, itu di karangnya saja. Ulama yang tidak paham qawaid, maka ibaratnya kal bait seperti rumah alal bancah, di atas bancah. Orang Minang ko jombe itu mau. Bancah di mana ada bahasa orang lain. Bahasa orang bancah. Jadi orang ulama yang tidak paham qawaid, maka nanti dia memutuskan hukum atau bermacam cara seperti rumah di atas bancah. Rumah di atas bancah itu lah tahu. Goyang-goyang. Iya. Jadi enggak tetap tuh. Mungkin seminggu berikutnya mereng ke siko. Sudah itu sebulan berikutnya telang kemari. Ya karena tidak kuat. Jadi kuatnya ulama itu adalah kalau dia paham dari ilmu qawaid ya. Jadi tetap aslinya bisa dicarinya gitu ya. Jadi itu makanya di sini nih penimbangnya nih. Jadi fa'ala ghafara. Sama-sama sepi, tidak ada asli. Baru di sini ditambah. Tambah ini. Tambahnya hamzah, tambahnya alif. Beda alif dengan hamzah begini. Kalau sudah dikasih hamzah, dia memang itu yang menerima baris. Kalau alif, sifatnya relatif tidak menerima baris. Maksudnya harful lain namanya, huruf lemah. Jadi kadang-kadang makanya bisa disambungkan seperti membaca Allahumma gfirli atau Rabbik firli. Waktu kita sholat duduk antara dua sujud itu kan dibaca itu Rabbik firli. Rabbik firli itu tulisannya kan Rabbi. Sudah itu ikfir. Ikfir itu kan ada alifnya itu. Itu namanya itulah alif. Kalau dikasih hamzah berarti mesti wajib dia Rabbi ikfirli. Tapi kalau nggak ada hamzahnya bisa diteruskan aja Rabbi ikfirli ya. Jadi ini maka ditambah hamzah ataupun alif boleh. Jadi tambahnya di muka. Sebenarnya gunanya ditambah ini membuat dia bisa punya maf'ul. Artinya kalau bahasa Indonesia itu mentranskripkan ya. Ya, mentranskripkan. Kata kerja di bahasa Indonesia itu masih seingat saya waktu belajar dulu di sekolah kan dia ada kata kerja itu namanya transitif, ada intransitif. Kalau yang transitif kan ada jadi objek, ada objeknya. Kalau intransitif dia untuk sama dia. Ya. Jadi ini af'ala. Kalau ini fa'ala membuat. Kalau af'ala berbeda artinya itu. Kalau af'ala melakukan atau membuat. Kalau af'ala membuatkan. Itu bedanya itu, membuatkan. Kalau ini membuat. Kalau ini membuatkan. Walaupun nanti tidak cocok ya, tapi gitu maksudnya. Sebab seluruh kata-kata itu nggak bisa dipaskan macam ini. Sengaja Ustadz buat ghafara sebenarnya nggak berlaku ini untuk model ini, tapi supaya ganti untuk ditimbang saja, untuk ditimbang. Jadi kalau ghafara kan telah memberi ampun, artinya ghafarallah telah memberi ampun Allah. Tapi kalau di sini aghfara sebenarnya memberi ampun kan sama jadinya, sama. Cuma agak berbeda dia kalau misalnya kharaja. Ini misalnya dibuat kharaja ya, mau ditimbang. Kalau fa'ala timbangannya kharaja. Kharaja artinya keluar. Bagaimana caranya keluar ini supaya mengeluarkan? Dikasih alif.
Jadi dia akhraja. Tapi kalau kharaja dia yang keluar. Tapi kalau akhraja mengeluarkan orang lain, nah itu berarti transitif. Lai paham tuh ya? Insyaallah. Yo, beraja aku kadang-kadang itu Ustadz kadang-kadang ragu mulai maja anak-anak, lai tetangku anak-anak aku kelahir. Rupanya lah gaya-gaya payahnya, payah juga paham. Jadi memang bapak-bapak ibu ya saya minta maaf ya. Kebiasaan bisa memaham dia mendengarkan ceramah, dia mampu itu memang dari latihan dari ketek. Kalau lah biasa berpikir-pikir bisa paham. Tapi kalau orang biasa pikir payah, ini orang mudia, tidak jalan. Itu tergantung kelatihan ya. Jadi kalau ini ditambah ini. Kalau yang ini tambahannya di tengah tambah satu huruf juga, tapi tambahannya alif juga. Kalau ini kan fa'ala. Jadi kalau ini artinya kan membuat, membuatkan. Kalau fa'ala ini saling, ya sama, saling buat membuat gitu. Itu maka dipakai ba'ada. Ba'ada berarti saling dijauh-jauhkan. Itu maka kalau pakai Allahumma ba'id, jangan diartikan ya Allah jauhkan, enggak begitu. Jauh-jauhkan. Jadi sudah enggak dikerjakan lagi. Kalau kita katakan jauhkanlah berarti masih ada kerjaan. Ikonda jauh-jauhanlah, saling antara aku dan dia sudah dijauh-jauhkan seperti jauh timur sama barat. Ya. Mana pernah bertemu lagi. Dulu nana mau buat salah kini ndak lagi gitu. Ya, jadi itu yang pakai itu, ya. Kalau sudah pakai Allah mabait ya. Nah, jadi ini fa'ala, maka kalau yang ditimbangnya, ini penimbang saja ya, wazan saja. Kalau yang ditimbangnya, ghafara. Ini enggak ada mungkin dalam bahasa ghafara ini. Saling memberi ampun. Maunya saling memberi maaf lain. Yang memberi ampun kan hanya Allah. Kalau saling memberi ampun dengan Allah, apa pula dosa Allah? Kan enggak cocok. Jadi ini hanya penimbang saja ya, penimbang. Ini berarti tambahan satu huruf yang alif, yang tambahan huruf yang alif juga. Ini tambahan satu huruf lagi nih. Digandakan huruf tengahnya. Jadi fafiilnya namanya. Fafiilnya digandakan. Kalau ini ditambah alif antara fafiil sama ain fiil. Kalau ini ditambah alif sebelum fafiil. Kalau ini enggak digandakan. Jadi kalau fa'ala sama itu memperbuat, tapi bina-binanya ada itu. Ada bagi mutawa'ah, ada bagi taksir, banyak itu. Kajian di saraf, kajian saraf tuh. Makanya Tahtazani macam bukunya kita cari di Padang nggak ada. Dulu waktu buku-buku lama Arab itu ada di dekat kantor pos itu apa namanya itu. Besar dulu itu, tapi sekarang tak kemana, nggak ada lagi. Kalau mau cari buku pun kita untuk yang buku saraf nggak ada. Ya, jadi sudah makin minggir ya, makin habis ya. Jadi fa'ala ghaffara. Apa misalnya yang bisa timbangan? Itu yang seperti allama, ballagha. Ke sini. Kemudian berarti ini tambah satu huruf, cuma tambahannya beda-beda. Ini tambah di depan, ini tambah di tengah, ini digandakan. Ini ditambah, ini yang 4 huruf sebenarnya aslinya ini. Sudah asli fa'ala. Jadi ditambah ta, digandakan di tengah. Tafa'ala, bab tafa'ul namanya. Tafa'ala, ayat tafa'alu. Tafa'ala. Ini kan fi'il madi baru. Jadi tafa'ala, taghaffara. Mungkin nggak ada kata-kata taghaffara, ya. Terus berarti tambahan ini 1, 2. Kan 2 ini. Ini 2 juga. Tambah alif dan ditambah ta. Ini maksudnya yang sudah berhasil itu. Maksudnya kalau misalnya mulanya dia kan fa'ala. Disebutkan orang nanti ifta'ala. Kalau fa'ala kan membuat.
Kalau dia nanti tertulis ifta'ala, berarti sudah ada hasil perbuatannya. Itu maka payah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Misalnya fa'ala membuat, ifta'ala telah membuat juga, berarti sama jadinya. Sebenarnya beda tuh. Kalau fa'ala telah membuat, kalau ifta'ala pengertiannya sudah ada hasil perbuatan. Itu maka kalau jamaah misalnya ya, jamaah kan mengumpulkan. Nah, mengumpulkan dulu, mengumpulkan kayu misalnya. Kumpulin. Sudah selesai terkumpul kayu itu, sudah diikat dia, disebutlah ijtima'ah. Sudah ijtima', itu makanya orang yang rapat menentukan misalnya hari kapan jatuhnya 1 Ramadan, jamaah dulu. Mendapat ini, nanti sudah selesai pendapatnya, baru ini namanya ijtima'. Jadi ijtama'ah gitu ya. Jadi itu pun begitu juga ini. Jadi ifta'ala ikhtafara. Bertambah alif dan ta. Kemudian ada pula ditambah 2 juga, ditambah alif sama nun di depannya. Yang merah-merah ini tambahan. Jadi imfa'ala. Jadi in khafara. Ini yang tambah 3 huruf. Kan fa'ala berarti ini penimbang istaf'ala. Tapi pengertian ini adalah menuntut atau minta. Jadi ini pun, ini makanya Ustadz buatkan ini supaya mengerti dari istighfar. Ini memang ada istighfar. Makanya kalau istighfar, istighfara yastaghfiru istighfaran. Istighfar, kalau fi'il amarnya sebenarnya bukan istighfar, tapi sudah kebiasaan kita menyuruh orang kan istighfar, istighfar. Sebenarnya kalau menurut bahasa Arab yang disuruh kan ya astagfir, ya gitu kan. Pastagfiru kan astagfir. Tapi istighfar itu masdar. Kalau masdar kan abstrak, ya. Sampai di sini bisa dipaham. Bisa ya? Nggak bisa panu-panu kenek-kenek jadilah. Panu ke bawah. Jadi kesimpulannya ada ditambah 1 huruf, diulang lagi, tambah 1 huruf itu ada penambahannya dengan alif di depan, ada di antara fa fi'il sama ain fi'il, ada digandakan ain fi'ilnya. Itu 1 huruf, itu 3 ya. Kemudian ada pula ditambah ta dan digandakan di tengah. Ada yang tambah 2 huruf ini. Ada pula yang ditambah alif dan ditambah ta antara fa fi'il sama ain fi'il. Ada yang ditambah alif sama nun di depan. Ada yang ditambah alif sinta. Saya pun sudah lupa ini apa faidah. Ada maksudnya ada lit taksir, ada mutawa'ah, ada musyarakah bainahuma. Makanya saya cari buku nggak ada lagi. Buku lah hilang. Entah kamu apa ya. Memang ilmu itu kan tidak di buku dulu. Waktu siapa dulu? Ghazali ini mungkin pergi dulu merantau siapa? Ada nggak baca ceritanya? Imam Ghazali menuntut ilmu terus tadi jalan dirampok orang. Abdul Qadir Jalani. Yang Jalani itu, Bro. Oh ya, itu. Dirampas orang di jalan terus diambil katanya kalau harta saya ambillah Pak, buku aja dikembalikan karena di situ ada ilmu. Jadi kata orang perampok itu, mana pula ilmu dalam buku, gitu. Ilmu dalam dada. Hebat juga perampoknya tuh. Perampoknya belajar nahu. Iya, perampoknya pandai juga nampak. Terus ini paham ya? Diulang lagi. Ada yang memang tidak ada tambahan. Minim pun ada sebenarnya yang rubainya. Jadi ini ada spesial bukunya, buku saraf ya. Ini yang sering dibuat orang ranji-ranji macam-macam seperti itu ya. Kan? Jadi lam fi'il itu tidak berubah ya, Guru? Lam fi'ilnya tetap ya. La fi'il bagaimana? Lam fi'ilnya kan tidak ada berubah. Yang berubah kan fa fi'il sama ain fi'il aja. Ya. Jadi yang tambahan ditambah, ditambah ada
ada satu huruf tambahannya. Nah, cara menambah itu yang satu huruf itu ada tambah alif, ada alif pula di tengah antara fa fi'il sama ain fi'il. Tapi ada pula digandakan dia. Nah, jadi kalau ini kan dibuat saja ini. Ini nanti bertemu dalam kata-kata kamus seperti ini. Nah, berarti tambah satu huruf itu 3 model. Ada ditambah alif, ada ditambah di tengah, ada digandakan. Nah, yang tambah 2 huruf ada ta digandakan di tengah. Nah, nanti ada bertemu kata-kata seperti itu, kata kerja. Ada ditambah alif, ada ditambah ta. Ada ditambah alif, ada tambah nun. Ada ditambah alif sinta. Nah, gitu aja. Maksudnya fa fi'il bagaimana tadi itu? Ya, yang lam fi'il itu yang la di akhir itu tidak dirubah, tetap aja dia itu. Iya, maksudnya tambah ini aslinya kan tetap fa'ala itu penimbang. Oh, Cuma yang penambah ini, soal penambah ini, penambah. Jadi tambahan kalau bahasa Indonesia ada juga awalan, akhiran, imbuhan, kan ada itu imbuhan. Ya. Misalnya apa namanya? Tulis, nah, kan baru ditambah penulisan, pen tambah. Cuma cara menambahnya itu beda-beda. Misalnya ya berputar-putar saya lihat kalau apanya beritahu, pemberitahuan, nah, kan macam apa cara tambahan merdeka, kemerdekaan, ada awalan dan akhiran. Kalau Arab ini enggak, hanya dibuat. Nah, yang jelas ada tambah satu huruf. Nah, coba diingat dulu, tambah satu huruf itu ada ditambah, ini kan 3 huruf, yang 3 huruf aslinya dulu. Ada tambah satu huruf, ditambah di depan alif. Nah, itu tambahannya. Misalnya salima. Nah, yang ada nanti salima. Salima itu arti selamat. Nah, jadi salima, selamat. Nah, atau lolos. Nah, ditambah satu huruf di alif. Nah, bagaimana jadinya? Salima. Aslima. Jangan. Aslama dia. Oh, aslama. Aslama. Ataupun digandakan lamnya. Bagaimana? Salama. Salama. Apa lagi? Yang tambah satu hurufnya itu. Aslama ini dipakai. Atau ini dipakai salama. Atau salima. Tapi nggak ada bertemu nanti itu. Yang ada itu. Jadi antara dua itu saja. Aslama dengan salama. Ya. Jadi ada ditambah satu huruf, ada tambah alif di depan, atau di antara fa fi'il sama ain fi'il. Itu maka disebut dulu fa fi'il sama ain fi'il. Jadi ini namanya aslinya itu maka disebut fa fi'il. Ini kan fa fi'il madin. Jadi ini fa fi'ilnya. Ini ain fi'ilnya. Ini lam fi'il. Jadi nanti orang bertanya, ini tambahan mazid atau mujarad atau mazid katanya. Mazid itu tambah. Oh ini mazid Pak katanya. Mazid berapa huruf? Sekian huruf. Di mana tambahnya? Kita sebut antara fa fi'il, ain fi'il, antara gitu. Yang ditambah kata Pak Abed tadi ditambah di lam fi'il enggak ada. Maksudnya ditambah lam fi'il enggak ada. Ini kan letak penambahan itu adalah di depan antara fa fi'il sama ain fi'il. Kemudian yang ain fi'ilnya digandakan, setelah itu di depan juga ini walaupun ditambah 3 di depan juga. Jadi mungkin yang tadi maksud Pak Abed tadi lam fi'il tidak pernah ditambahkan gitu ya. Tidak pernah ada tambahan gitu. Ya, enggak diganggu-ganggu. Sampai di sini bisa dipaham dulu sebelum pindah kita ya. Ini maksud saya mungkin di pelajaran nggak salah saya 14 dulu mungkin berapa itu. Asal usul. Asal usul ya. Asal usul kata. Jadi asal usul kata ini tidak begitu matang, jadi diulang sedikit karena kita pindah ke aktif pasif. Nah, di sini pun coba kita cobakan misalnya. Kan berarti ini aktif semua ini, muta'addi semua ini. Muta'addi itu artinya mempunyai maf'ul atau yang tidak, tapi biasa. Coba misalnya di sini ada soal, mari berlatih aktif menjadi pasif. Coba naik ini lagi. Coba kalau ini dipasifkan, ini kan fa'ala. Coba dipasifkan ini.
Pu'ila. 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 Kalau ini gufira. Gufira. Ada itu kalau gufira. Misalnya kan orang sering kalau bulan puasa membaca man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, terus apa? Gufira lahu. Gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya saya bilang kalau si jamaah lah pandai bahasa Arab senang dong. Kalau ustaz dan santi yang bahasa Arab kan balas seharusnya tuh ya. Jadi lancar membaca hadis itu. Si makmumnya pun si jamaahnya pun pandai, si ustaznya pun pandai. Jadi waktunya sedang baca man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang puasakan bulan Ramadan penuh keimanan dan kesadaran diampuni. Diampuni itu. Diampuni baginya orang itu puasa dosa yang terdahulu ma taqaddama. Jadi ghufira ada. Coba kalau ini, coba ini dipasifkan. Af'ala misalnya. Yuf'ilu. Ini kan masih fi'il madi semua ini. Belum fi'il mudhari lagi. Belum fi'il mudhari lagi. Kan fi'il madi semua ini. Ya, uf'ilu. Enggak ada uf'ilu. Kalau uf'ilu fi'il mudhari apa itu? Uf'ila. Itu yang enggak lazim. Enggak lazim, enggak biasa. Jadi nampaknya yang paling banyak hanya beberapa kata yang modal tambah-tambahan ini yang dipasifkan itu. Jadi itu makanya itu menambah ilmu kita itu. Saya pun begitu pula terpikir saya setelah membuat seperti ini. Jadi apakah semuanya bisa dipasifkan yang rupanya ada yang tidak. Misalnya ini jarang kita dengar uf'ila seperti ini ughfira. Tapi kalau ghufira sering. Ya. Bagi orang yang jurusan bahasa Arab, ini yang dibuatnya apanya? Skripsinya atau disertasi atau tesis yang misalnya gaya ini dalam bahasa Arab gitu, yang jurusan bahasa Arab. Ya. Jadi ini seperti ini. Ini kan pasti aktif ini. Fa'ala, ba'ada. Qatala. Coba dipasifkan. Bagaimana mempasifkan ini? Fu'ila. Dia dibuat pu, dia pakai alif. Iya. Kan bertentangan sekali itu. Fu'ila. Kalau ini bisa nih pu'ilanya. Iya. Oh ya, jadi nggak bisa semuanya dipasifkan. Iya kan? Ambo pun nggak ngerti doh. Ambo bingung lah kok. Dulu kaji awak begitu dipasifkan, dia rupanya nggak kasadonya doh. Galak orang gurunya bingung lah. Galak orang mana gurunya bingung lah. Itu mengaku jangan buat ini tidak. Kalau tidak dapat kita tidak. Kalau dikecek-kecekan beku sase orang. Jadi siko dapat kesimpulan berarti kalaulah bab-bab tertentu tidak bisa dipasifkan. Tapi awak cari buku balik akamah, buku kecari. Amo Pak Sian sampai ke Makkah, pasan buku Tahtazani buku atau tapi pun tidak lah dong. Ya, jadi itu. Kalau ini, coba fa'ala. Rasa-rasanya bentuk bisa. Fu'ila. Fu'ila. Kusira. Gufira. Tapi enggak bertemu, langka juga. Kalau yang ini, coba yang ini. Tafa'ala. Bagaimana? Bagaimana buatnya? Tak bisa. Itulah. Ya, tentu kita orang dan pandai kamu. Angku lu dapat dan aku iyalah memang enggak. Tapi terasa kita begini, ilmu itu kalau dikuasai, dipelajari nanti timbul masalah-masalah baru. Kan begitu.
Semuanya orang-orang gitu semua, orang-orang pintar-pintar itu pun gitu semua, itu yang bikin teknologi itu. Karena dibuatnya begini, tapi rajin dia ya. Nanti ada ilmu baru. Itu makanya disebutkan itu orang yang menguasai ilmunya, dia akan diberi muhaibah namanya. Diberi ilmu yang baru. Kok ilmu nan lama tidak terkuasai, tentu malah ada ilmu baru lah. Tidak ada. Ilmu nan lama semua tidak ada. Peraja baru, peraja. Makanya para peneliti ini anjuran ya, maka disuruh meneliti terus. Meneliti. Nanti muncul tuh. Baca rohnya gua. Makanya dia berpesan kalau sudah selesai penelitiannya, mohon saya hanya meneliti di bidang ini, maka di bidang ini dilanjutkan. Gitu caranya. Jadi kalau mengambil penelitian orang itu kan curang, itu ya itu enggak. Jadi itu ya. Ini lagi coba. Ifta'ala. Dipakai bagaimana ya? Apa dipakai pula ibtu'ila? Wallahu alam. Nanti tanyakanlah ke guru-guru yang lain Pak Bet. Apa caranya itu ya? Nanti saya tanya juga ini dalam lewat YouTube. Kaifa tariqah, bagaimana cara membuat majhul bagi masjid 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Apa ada jawab enggak? Pokoknya di daerah Arab sana ada semua di bidangnya. Pokoknya tergantung kunci pertanyaan. Terus ini lagi infa'ala. Terakhir ini adalah coba. Kan istighfara minta ampun. Coba dipasifkan. Kan bingung kita. Apa ustughfira? Enggak ada. Paling lancar yang dua ini. Ini satu, kemudian yang ini satu. Ya sama-sama. Sekarang saya bawa bapak-bapak, ibu-ibu untuk berpikir, nanti bertanya. Jadi itu kalau dikuasai pelajaran lamo-lamo, memang dihayati, maka timbullah pelajaran yang baru. Jadi itu makanya ada orang mendengar kan dari dulu itu, bagi orang yang suami istri, kalau dia meninggal, misalnya meninggal salah satu, nanti suaminya siapa, istrinya siapa. Itu lihat orang hadis, suami terakhir katanya. Suami terakhirlah atau istri yang terakhirlah itu nanti temannya. Itu sebenarnya Rasulullah pun menjawab kan begitu, bagus dia, tapi tinggi bahasanya bagi kita kan menganggap. Jadi kalau ada lagi bertanya bahwa nanti di surga itu nggak ada tua-tua lagi, yang muda-muda semua. Itu makanya perlu kita belajar apa sih sebenarnya maksud surga dalam bahasa ajaran Islam itu. Gitu. Tapi itu kan ada orang memahami lurus saja, ada memahami tekstual. Ya. Mengalir sungai, dapat bidadari-bidadari, itulah yang cemburu nanti nenek-nenek. Kok bidadari-bidadari yang belum pernah disentuh orang? Kami nenek-nenekku lah merasai saya di dunia dulu baca roh siapa punya datang ustadku dia enggak pahamnya dia bisa waktu ni pokok gitu selesai kan. Sebenarnya kalau dia mau belajar lebih lama mungkin lebih hebat, tapi saya belum menemukan itu lagi urai-urai. Ya. Baik ya, jadi itu makanya kembalilah kita bahwa manusia adalah makhluk berpikir yang dibimbing, yang cerdas. Jadi siapa yang jadi manusia sebenarnya sangat berbahagia. Situ saya punya kesimpulan. Tapi kenyataan di lapangan bagaimana? Kalah dari kucing. Nah, kenyataan di lapangan manusia itulah makhluk yang banyak yang bersedih. Mestinya manusia makhluk yang cerdas berpikir sangat berbahagia sekali. Tapi mudah-mudahan lah ya dengan belajar ini kita paham ya. Jangan buat kerangkeng itu makanya buat kerangkeng basi, sudah itu buat pintunya buat kunci, lalu masuk anak ke dalam, kunci dari luar itu menjadi orang yang enggak berkembang itu. Iya, tapi jangan pula
lepas ya, lepas kendali. Itu berbahaya pula. Berlang-lang buana pula. Kita dipandu lah. Saya terasa saya beruntung itu, maka sering saya doakan guru-guru saya. Aduh, Allah maafir li ustazi asatis, malah orang tuanya pun didoakan ya. Nah, berikut dapat kesimpulan, saya pun jadi PR juga, apakah semuanya yang sudah dapat tambahan dan ataupun dia dipasifkan itu, apakah yang tertentu saja, apakah tambahan satu huruf atau banyak. Itu PR ya. Tanya nanti ke guru-guru lain. Jadi bah guru kok enggak cie doh. Kalau guru cie ada fanatik nama itu. Jadi tanya kenan lain. Ya. Maka Imam Ghazali itu abisnya beraja siko selesai kajinya, hartonya masih ada, ameh dia dijualnya, painya ke tempat lain. Habis kok labi lain mu pailah ke tempat lain. Itu memang menggunakan menggunakan pemikiran ya. Bantu ibu-ibu ya, bapak-bapak lah, walaupun laba umur, apalagi seperti termasuk Ibu Sabrina, Ibu Didi, cobalah rajin beraja tuh. Itu kan hebat tuh. Jadi menggunakan ya, mumpung alun pikun, kalau lah pikun balai. Kalau lah pikun lah disuan nasi kadang-kadang tidak terkenal. Nah sekarang ini sudah ya, aktif menjadi pasif selesai. Nah sekarang madi menjadi mudhari. Coba madi menjadi mudhari. Ini coba fa'ala apa? Kalau ini bebas ini. Kalau ini bebas bisa diapa-apakan. Fi'il madi. Ini coba ghafara. Ghafara apa fi'il mudhari'nya? Yaghfiru. Jadi untuk pasnya nanti entah yaghfiru, entah yaghfaru, entah yaghfuru. Terpaksa kita melihat kamus. Iya. Terpaksa melihat kamus. Dari mana taunya bahwa ghafara itu yaghfiru? Jadi kalau saya inilah anak-anak kita ini coba yang sekretaris jurusan admin dikirimnya pula munjid, karena saya katakan ini tidak ada dalam kamus kecil, ini ada di munjid, maka dikirimnya pula munjid seperti ini kan tebalnya. Jadi bersemangat pula admin ini, ketua jurusan. Hebat. Ini munjid ya, kalau munjid ini agak lengkap ya. Ya, kalau ini kamus-kamus orang pemula. Coba kamus orang pemula itu Pak. Ya nanti kan nggak bertemu. Kamusnya kamus sederhana. Kalau bahasa Inggris apa tuh Bu Sabrina? Kamus yang lengkap tuh? Kalau kombi, enggak? Kombi. Kombi itu, ya rasanya kombi ya. Ya kombi. Oxford University itu yang biasa yang dipakai. Tapi ada kamus biasa yang berwarna-warni itu. Ya itu Wajah Anwar, siapa tadi? Itu yang kecil-kecil enggak, yang maksudnya lengkap dia. Saya rasa mungkin kombi. Iya kombi itu Pak. Awak lah lama nak pakai kamus. Guru bahasa Inggris sudah lupa juga. Kamusnya. Jadi tapi saya kamus dulu masih ada disimpan. Iya. Saya dulu dari dari Allied English School ya. Ya, kalau di Padang kan Pak Muslim Munaf. Terus guru saya Pak Sahrial. Konon kabarnya Pak Sahrial masih sehat. Ya, itulah. Mudah-mudahan beliau menjadi amal soleh. Jadi saya hanya lewat les saja, cuma saya rajin juga belajar ya. Iya, hebat Pak. Jadi ini terus coba kita buat fi'il madinya ini. Coba kalau ini taruhlah. Misalnya saya contohkan ya. Saya lihat kamus sebentar. Mahmud Yunus, Ghafara. Mencari kamus itu lihat ain. Misalnya kan alif. Ada alfabetnya. Ghafara. Jadi ain ain ya. Ghain. Ghain. Coba ya. Itu saya lihat kamus. Ya, lihat kamus ghain. Ini. Jadi ghafa. Ro. Inilah ketekunan orang belajar itu. Jadi tahan matanya mencalik-calik itu. Dicalik-calik terus.
Makanya nggak kunjung pikunnya orang-orang yang mau belajar. Mana ada pikun orang kayak guru-guru ambil pikunnya. Bu Didi kan segar tuh. Ya, rajin belajarnya ya. Ghafara. Ini ghala. Ini ghala. Sudah gha. Ini ghafa, ghata, ghasa, ghala, fahlam. Ini dia. Nih. Di sini Mahmud Yunus sudah mengumpulkan ghafara, yaghfiru. Yaghfiru yang ada. Jadi ghafara, yaghfiru, ghafran. Itu masdarnya itu dibuatnya. Jadi ghafara, yaghfiru, ghafran. Terus ada lagi masdar satu lagi bentuknya, ghufranan adalah maghfirah. Itu dua. Jadi pernah dulu waktu saya belajar, saya tanya, kalau ghafara, kenapa berani Bapak menyebutkan yaghfiru? Ya memang begitu katanya. Kalau yaghfiru enggak ada katanya. Tapi kenapa begitu Pak? Ya memang begitu katanya. Masih saya ingat itu. Kadang-kadang mau marah dia kesudahannya. Ya memang itu sudah ditentukan gitu katanya. Begitu dia Pak. Terus begitu pula masdarnya. Kenapa dua Pak? Wah kan itu yang kebiasaannya begitu. Simai katanya. Ada mimi. Jadi dari situ melengket ilmu kita itu jadinya. Ingat kita. Oh ya kata guru saya begitu dulu. Makanya belajar itu ya memang kita serius lah. Tapi kadang-kadang kalau kita agak etika misalnya kurang bagus, ya kadang-kadang tersinggung, murah tersinggung guru. Ya, tapi kalau bagus dia nggak apa-apa lah, senang dia. Nah ini jadi fa'ala apa tadi? Apanya? Mudhari'nya? Apa ghafara? Yaghfiru. Iya. Yaghfiru. Coba misalnya kalau fi'il madinya ini aghfara, apa ya mudhari'nya? Yu'akhiru. Ya. Jadi tidak bisa. Ya, yu'akh dia. Yu'akhiru. Yu'akh akhirnya menurut undang-undang dihapuskan alifnya menjadi yughfiru. Yughfiru jadinya. Sama seperti aslama. Ya, misalnya begini ya. Kita pakai papan ini dulu. Terus ya, misalnya aslama. Belum diganti. Barakah hebatnya orang membuatku ya. Membuat apa alat mengetikku. Bapak halu idenya tuh mah. Iya. Membuat manfaat ya aslama. Lihat. Aslama. Kan 4 huruf ini. Sama setimbangan ini akfara. Maka mudhari'nya bagaimana? Yu'aslimu. Ya, aslinya memang yu'aslimu. Ya, seperti ini. Yu'aslimu. Tapi menurut undang-undang nanti ini dihapuskan. Udah? Gitu. Yu'aslimu ini dipakai. Jadi menurut undang-undang kalau dia 4 seperti ini, maka huruf mudhari'nya itu di baris depan. Jadi yu'aslimu. Yu'aslimu dia dihapuskan. Gitu. Jadi dia tetap dibuat yuslimu. Yusli. Yusli. Pakai li. Ini maksud Ustadz. Maka seperti ini. Kalau sudah nanti bertemu seperti ini, apakah aktif atau pasif? Aktif. Masih aktif. Tapi kalau bertemu nanti, yuslamu, baru pasif. Itu maka Ustadz teringat lagi dikasih tambahan-tambahan ini supaya bisa ingat ya. Jadi kalau begitu yuslimu masih aktif. Ya. Sampai di sini bisa dipaham. Jadi ini fi'il
mudariknya kalau begitu aghfara yu'aghfiru yaghfiru menjadi yughfiru. Tapi mungkin nggak ada karena cukup saja yaghfiru ini. Ini hanya sekadar penimpang. Ya, tapi kalau yuslimu ada. Jadi ini sudah bertemu ya. Bah kira-kira tuh. Lain tak bersangkut-sangkut di panganak ini di lama ngantuk Ustaz kalau takakun berajanya tak bisa lagi godanya. Betul. Enggak, Pak. Yang dari sekarang bagaimana itu? Hari. Adalah beko nampaknya lah bisa ya. Lawa topang dada tak dagu tak kacian apa ada. Nah, kalau begitu yang ini lagi. Coba fa'ala. Ingat ya kalau 4 huruf fi'il madinya ini kan 4 huruf, ini 4 huruf, ini 4 huruf. Maka nanti huruf mudhara'ah atau huruf mudhari. Huruf mudhari itu berapa? 3. 4. Apa itu? Alif. Alif. Nun. Anita. Nun. Bisa Anita, bisa Anaitu. Kalau waktu saya di pesantren dulu Anaitu. Kemudian sudah modern Anita, mungkin karena nama orang sudah murah ingat ya. Ya. Anita. Ya, Anita dibikinnya. Jadi itu jadi kalau sudah 4 maka dibuatlah kalau fa'ala atau ghafara. Coba kalau fa'ala apa fi'il mudhari'nya? Ada kalau fa'ala di baris depan kan dulu. Ya, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ya betul tuh. Fa'ala yufa'ilu. Kalau ghafara yughafiru. Ya, gitu. Kan 4 huruf. Coba yang ini lagi. Fa'ala apa fi'il mudhari'nya? Ya di baris depan kan semuanya. Yufa'ilu. Ya, yufa'ilu. Ghaffara yughfiru. Nah, maksudnya kalau dipasifkan nanti misalnya ini dipasifkan. Fa'ala yufa'ilu. Kalau yufa'ilu aktif atau pasif? Aktif. Aktif, Pak. Yufa'alu baru pasif. Jadi kalau begitu, kalau biar saya buat papanya dulu ya. Itu makanya tambah ilmu kita jadinya. Jadi kalau begitu, Pak, misalnya kita buat tadi kan fa'ala ini atau pakai ba'ada lah supaya yang lazim kata-katanya. Ba'ada. Ini fi'il madinya. Artinya ba'ada ini jauh menjauhkan kan 4 huruf timbangan fa'ala. Mudhari. Kalau waktu seperti ini ba'ada ya. Saya kasih barisnya dulu ya. Ba'ada. Itu tambah ilmu tuh. Ba'ada. Kan ini fi'il madi. Artinya jauh menjauh ya. Nah sekarang coba ini kan sedang aktif ini. Coba pasifkan ini. Oh ya, ba'ada. Itu kalimat itu madi ya Pak? Madi ya. Fi'il madi. Inilah tadi tuh nggak bisa dia. Nggak bisa kalau dibuat bu'a. Bagaimana buat? Madi jadinya harusnya kasrah. Kan baris depan. Kalau dipasifkan. Nah, sebentar ya. Kalau begitu nggak bisa. Nggak ada pasifnya nih. Jadi kalau apa pasifnya? Kalau bu ini diganti nih jadinya. Ganti alif ini. Jadi bu didomahkan. Bu Ida. Kalau Bu Ida ba'ada bisa itu. Kalau ba'ada 3 huruf bisa. Coba ini mudhari'nya. Lihat mudhari'nya ya.
Kalau ba'ada you pakai you ya. Ya, ba'ada you seperti ini. Yuba'idu. Nah, Itu kalau begini ba'ada yuba'idu. Coba ini aktif atau pasif? Aktif. 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 Coba Aktif. pasifkan. Yuba'adu. Bisa dia. Iya, bisa dia. Dikasrohkan huruf kedua akhir, Pak. Ya, itu bedanya. Jadi kalau begitu untuk sementara kita punya kesimpulan kalau begitu fi'il mudhari'nya bisa dipasifkan kok fi'il madhi yang nggak bisa. Lain enggak ngantuk? Enggak ya? Cuma heran. Jadi saya pun heran juga. Gurunya pun heran juga. Lalu sampai ilmu guru ke sini lain. Jadi kalau begitu kita pending aja dulu ya. Nanti cari-cari lagi ya. Cara membuat pasif kata-kata fi'il madhi dan dapat tambahan. Kalau itu kan dapat awal ilmu jadi. Gitu ya. Jadi sama beraja. Nah, sekarang kita sampai jam berapa ini? 6:30 ya? 6:30 ya? Sampai saya terbilang. Pak Tommy itu. Pak Ben. Pak Tommy ya, Pak. Ayo Pak Tommy kok tenang-tenang kok, Pak Bet. Beko Pak Bet dipotongnya kok. Angku kisaran lah. Lah keluar sudah dokter bahasa Arabnya. Aduh yang bagi jauh tapi asal bunyi ya Pak Ben. Ya. Itu namanya lah main kiai ibu itu. Lah jadi ini kalau begitu madhi mudhari. Coba ini lagi sedikit lagi mudhari. Ini tafa'ala apa mudhari'nya? Biasa. Yutafa'ilu ya Pak. Iya, tafa'ala yatafa'alu. Oh iya. Gitu. Biasa. Coba ini lagi. Ifta'ala. Yafta'ilu. Infa'ala. Yafta'ilu. Ya, yang fa'ilu. Istaf'ala. Ya, staf'ilu. Jadi kok baru madhi menjadi mudhari. Coba satu lagi. Membuat masdar. Ini membuat masdar lagi. Coba kalau fa'ala ini aja langsung. Kalau ini nanti payah. Coba kalau masdar dari ghafara apa tadi? Ada gufran. Ada gufran. Itu lihat kamus. Kalau masdar dari aghfara atau masdar dari af'ala, aslama misalnya, aslama. Coba aslama yuslimu apa masdarnya? Islam. Aslama yu'aslimu atau yuslimu islaman. Jadi ini yang terasa waktu saya memberikan pelajaran asal-usul dulu. Terlalu cepat. Jadi uraiannya panjang tapi enggak apa. Jadi ini. Jadi kalau yang ini modelnya gitu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aghfara yughfiru ighfaran. Aslama yuslimu islaman. A'lama, coba. A'lama yu'limu i'laman. I'laman. Apa artinya tuh? I'laman. Itu. Lah bisa diborong terus ke bawah masdarnya. Jadi kalau di pesantren dulu satu aja itu membuat masdar taruh cie nanti 3 huruf. Jadi fa'ala yaf'alu fa'lan, daraba yadribu darban, fataha yaftu fathan. Itu taruh. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Gitu. Aku lah daram ke bawah sadonya. Sementara teman aku enggak kue lah kan. Terserak kopi kok.
Terserak kopi ko. Galih ketek. Tapi enggak bah do jan sameh lah. Iko ko awak ko mudah-mudahan ya lah dilihat de malaikat mamang orang kumpul-kumpulnya. Ayo halum. Ayo. Iko namo dalam rangka mempelajari bahasa Al-Quran. Tapi kalau lah mengerti bahasa, dibacalah Quran. Kalau dibaca Quran, lah dipahami, perlu tafsir, perlu itu banyak dan perlu. Sebenarnya tidak bisa dinyahkan deh. Kalau ilmu-ilmu lain kok raja lah, silahkan. Tapi lambo kecian, tidak basowok beko. Hasil-hasilnya itu tidak basowok. Awak kepai kalau ilmu-ilmu Quran kok berubah sikap awak. Jadi sehingga bersikap itu berubah, mengerti hakikat, ikhlas, jadi hamba Allah. Jadi akhirnya dia itulah yang nanti balasan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah di hati melintas. Pokoknya sangat mengenakkan sekali ya. Kalau yang di dunia ini seperti itu, tapi jangan ditinggalkan. Jangan pula nanti nggak bekerja pula. Ya. Jadi kalau begitu masdar ya, kalau masdar yang ini aslama yuslim islaman. Kalau masdar yang ini lagi fa'ala. Coba fa'ala yufa'ilu apa masdarnya? Fa'lan. Nah, rupanya iya ya. Berarti kok kurang dulu tuh. Kalau yang timbangan seperti ini fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Oh. Jawa bedanya. Seperti yang biasa disebut sabaqa. Coba sabaqa yusabiku Musabakan. Itu makanya musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran. Ini seperti ini. Ba'ada, coba. Ba'ada yubaidu Ibadah. Mubah. Mubah. Muba'adatan. Coba ini lagi. Qatala yuqatilu. Muqatalatan. Muqatalatan, betul. Nah, ini lagi. Hasaba. Coba. Hasaba. Yuhasibu muhasabah. Itu dia muhasabah. Muhasabatan. Muhasabah. Coba ini lagi. Amala. Yu'amilu. Mu'amalat. Itu maka mu'amalah. Mu'amalatan. Kalau zakara, yuzakiru. Yuzakiru. Muzakaratan. Muzakara. Muzakara. Itu dia. Oh, iya latihan cik-cik latihannya, Pak. Iya. Kalau ini lagi, sedikit lagi. Fa'ala. Coba. Fa'ala. Fa'ilu. Lalu pojo ya. Fa'ala yufa'ilu tafsilan. Mufa'alatan. Iya, balaga yuballighu Tabligan. Iya, tabligan. Fassara Yufassiru. Mufassiran. tafsiran. Tafsiran. Ikulah lah mulai mulai error. Goyang. Itu namanya barumah di atas boncah. Ya enggak apa-apa. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama itu jangan kecil hati. Itu nanti ini ya apanya itu pelajarannya. Coba kalau ini satu lagi. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Kalau ini ifta'ala yafta'ilu ibti'alan. Istaqlala yastaqlilu istiqlal. Terus inilah infa'ala yanfa'alu infi'alan. Kalau ini istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Makanya istakhraja atau istaghfara yastaghfiru istighfaran. Habis. Pokoknya nanti dilatih-latih saja. Misalnya ini dibuat sampai isim fa'il, isim maf'ul kan ada 9. Berapa tuh Pak Bet? Kan ada 9. Ya, 9. Jadi masing-masing 9. Kalau dibuatnya buku itu beko nama membali ibu-ibu senyo. Nama raja aku.
Itu mangko ahli audah, ahli sastra Arab ngecek kami masuk kuliah dulu, masuk penataran dulu. Kenapa enggak dibuat bukunya Paknya? Yang beli nanti tentu yang kamu aja, yang lain enggak. Ya, barang enggak paguno. Jadi itu namanya, ini kajinya kajian saraf namanya. Apa nah? Kajian saraf. Yo saraf awak duduknya. Saraf. Saraf orbit. Kalau apa itu namanya? Linguistik apa itu? Filologi. Linguistik, Pak. Hah? Kan ada apa? Ada nanti diptong, ada sangawa itu. Rubah-ubah dia. Itu ya, masdar. Nanti membuat isim fa'il, isim maf'ul lagi. Jadi nanti ini bagaimana caranya ya? Biarlah satu-satu ya. Nanti kalau bertemu di dalam, misalnya ini saya contohkan ini ya. Ini kan apa? Misalnya ini dalam bahasa Arab contoh aja dulu ya. Ini satu contoh aja. Misalnya begini. Kita mau menuliskan ini. Ini kan alhamdulillah. Alhamdu. Ini. Kan bertemu di Fatihah. Alhamdu. Terus alhamdulillahi. Lillahi, sampai situ. Nah, ini kita lihat dulu. Alhamdu ini apakah bentuk kata kerja, apakah bentuk kata benda, atau bentuk huruf? Kata benda. Kata benda. Di situ gunanya ilmu tadi. Kata benda ini kata benda isim fa'il kah, isim maf'ul kah, atau masdar kah, atau isim zahir biasa? Masdar. Itu tadi. Kalau ini masdar berarti ada fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Hamidah. Hamidah. Sudah begitu timbangannya, jangan hamadah nanti. Kalau hamidah berarti dia fi'il mudhari'nya apa? Yahmadu. Bertemu di kamus yahmadu. Masdarnya apa? Hamdan. Hamdan. Maka hamdan itu jadi masdar, dia dijadikan jadi pokok kalimat. Maka dikasihlah alif lamnya dan dikasih baris depan. Alhamdu jadinya. Gitu jadi. Kemudian li huruf jar. Allah apa ini? Kata benda, kata kerja, atau huruf? Benda. Kata benda. Kalau kata benda, yang mana aslinya itu? Apakah memang ilah atau memang hu atau apa? Itu yang dipelajari. Ilah. Itu berasal dari ilah. Ada prosesnya. Jadi itu maksud kita, Arab dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu sampai ke situ kita paham gitu. Tapi kok orang-orang pergi payah saja lah nang gaya-gaya. Yo nang gaya-gaya di penggunaan jo itu mangko generasi masuk ke tibu dan awak siapkan. Kalau lah dihilangkan orang untuk generasi ndak ada lah itu. Pokoknya Islam lapai itu. Iya. Ya, jadi sampai sini dah pelajaran kita dulu. Nanti walaupun kita aktif pasif, tapi nanti dibuatkan satu-satu, ulang lagi bentuk masdar dari masing-masing ini. Bentuk isim fa'ilnya, bentuk isim maf'ulnya, bentuk tasrifnya yang masing-masing 14. Kemudian sebab nanti berguna terus itu. Isim makan, isim zaman, isim alat. Itu nanti sambil ya. Jangan kecil hati, pokoknya berbahagialah Bapak-bapak. Pokoknya berdoa dan semangat. Berdoa. Ya. Sampai di sini pelajaran kita dulu ya. Ilahuna faqat berdoa kepada Allah. Allahumma Faktihna fiddin wa 'allimnal hikmah wat ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustadz. Aywa, nah. Ila liqa. Ila liqa.